selalu berdoa semoga anak-anak bunda di rumah selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak, bertemu kembali bersama Bunda Ama dalam pembelajaran matematika. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap dan bersemangat untuk belajar? Baik, sebelum kita mulai belajar kita hari ini, Bunda akan mengajak anak-anakku semuanya untuk berdoa bersama. Semuanya silakan sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, baik anak-anak, agar anak-anak semakin siap dan semakin bersemangat dalam belajar, Bunda akan mengajak anak-anakku semuanya untuk bernyanyi bersama. Silakan anak-anak ikuti Bunda ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ayo semua kita bersiap untuk belajar matematika. Tetaplah semangat, kelas 4 yang hebat. Simak materi tentang pembulatan, disiapkan bukunya. Tidak lupa berdoa, anak-anak semua pasti bisa. Yeay, bagaimana anak-anak? Sudah semakin bersemangat ya? Baik, silakan anak-anak bisa menyiapkan buku matematikanya ya. Setelah itu, silakan anak-anak bisa menyimak materi tentang pembulatan, pecahan berikut ini. Anak-anakku kelas 4 yang soli dan solihah, hari ini kita akan belajar mengenai pembulatan pecahan. Sudah siap ya? Mari kita mulai. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang pembulatan pecahan biasa. Yang kedua, kita belajar tentang pembulatan pecahan campuran. Yang ketiga, kita belajar tentang pembulatan pecahan desimal. Dan yang keempat, kita belajar tentang pembulatan persen. Baik anak-anak, kita mulai dengan pembulatan pecahan biasa. Pecahan biasa dapat dibulatkan ke bilangan 0 atau 1. Lalu bagaimana cara membulatkan pecahan biasa? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Pecahan 2/5 dapat dibulatkan menjadi bilangan titik-titik. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut? Langkah yang pertama, silakan anak-anak gambar terlebih dahulu garis bilangan seperti berikut ini. Kemudian perhatikan garis bilangan tersebut. Pada garis bilangan, letak 2/5 lebih dekat ke 0 daripada ke 1. Jadi, pecahan 2/5 dapat kita bulatkan menjadi bilangan 0. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Nah, anak-anakku, selanjutnya kita akan belajar mengenai pembulatan pecahan campuran. Bagaimana cara membulatkan pecahan campuran? Langkah pertama, silakan anak-anak bulatkan terlebih dahulu bagian pecahannya. Selanjutnya, kita jumlahkan hasil pembulatannya dengan bilangan bulat. Nah, agar lebih jelas, mari kita simak contoh soal berikut ini. Pecahan 2/3/4 dapat dibulatkan menjadi bilangan titik-titik. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Langkah yang pertama, silakan anak-anak bulatkan bilangan pecahannya. Pada soal, bilangan pecahannya yaitu 3/4. Caranya, kita gambar terlebih dahulu garis bilangan seperti berikut ini. Selanjutnya, perhatikan garis bilangan tersebut. Pada garis bilangan, letak 3/4 lebih dekat ke 1 daripada ke 0. Oleh karena itu, 3/4 dapat dibulatkan menjadi 1. Langkah yang kedua, kita jumlahkan hasil pembulatan dengan bagian bilangan bulatnya. Pada soal, bilangan bulatnya adalah 2. Sehingga kita jumlahkan 2 dengan 1, diperoleh hasilnya sama dengan 3. Jadi, pecahan 2/3/4 dapat dibulatkan menjadi bilangan 3. Pembulatan pecahan desimal. Pembulatan pecahan desimal dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pembulatan ke persepuluhan terdekat dan pembulatan ke satuan terdekat. Kita akan membahasnya satu persatu ya.
Pembulatan ke persepuluhan terdekat. Untuk membulatkan ke persepuluhan terdekat, silakan anak-anak perhatikan angka pada tempat perseratusannya atau angka kedua di belakang koma. Jika angka perseratusannya kurang dari 5, bilangan dibulatkan ke bawah. Namun, jika angka perseratusannya lebih dari atau sama dengan 5, maka bilangan dibulatkan ke atas. Nah, agar anak-anak lebih paham lagi, yuk kita simak contoh soal berikut ini. Contoh pertama, bulatkan pecahan desimal 0,34 ke persepuluhan terdekat. Langkah pertama, silahkan anak-anak perhatikan angka perseratusan dari pecahan desimal 0,34, yaitu angka 4. 4 lebih kecil daripada 5, oleh karena itu pecahan desimal 0,34 dibulatkan ke bawah menjadi 0,3. Sekarang perhatikan lagi contoh soal yang kedua. Bulatkan pecahan desimal 1,26 ke persepuluhan terdekat. Langkah pertama, silakan anak-anak perhatikan kembali angka perseratusan dari pecahan desimal 1,26, yaitu angka 6. 6 lebih besar daripada 5, oleh karena itu pecahan 1,26 dibulatkan ke atas menjadi 1,3. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Pembulatan pecahan desimal yang selanjutnya yaitu pembulatan pecahan desimal ke satuan terdekat. Untuk pembulatan ke satuan terdekat, silakan anak-anak perhatikan angka pada tempat persepuluhan atau angka pertama di belakang koma. Jika angka persepuluhannya kurang dari 5, bilangan dibulatkan ke bawah. Jika angka persepuluhannya lebih dari atau sama dengan 5, bilangan dibulatkan ke atas. Nah, agar lebih jelasnya, yuk kita simak contoh soal berikut ini. Contoh pertama, bulatkan pecahan desimal 2,18 ke satuan terdekat. Nah, untuk menyelesaikannya, silahkan anak-anak perhatikan angka persepuluhan dari pecahan desimal 2,18, yaitu angka 1. 1 lebih kecil daripada 5, oleh karena itu pecahan desimal 2,18 dapat dibulatkan ke bawah menjadi 2. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, bulatkan pecahan desimal 1,72 ke satuan terdekat. Untuk menyelesaikannya, silahkan anak-anak perhatikan angka persepuluhan dari pecahan desimal 1,72, yaitu angka 7. 7 lebih besar daripada 5, oleh karena itu pecahan desimal 1,72 dibulatkan ke atas menjadi 2. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Anak-anakku, materi selanjutnya adalah pembulatan persen. Bilangan persen dapat dibulatkan ke puluhan terdekat dengan memperhatikan angka satuannya. Lalu, bagaimana cara pembulatan persen? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Cara pembulatan persen. Untuk membulatkan pecahan dalam bentuk persen, silakan anak-anak perhatikan angka satuan pada bilangan persen. Jika angka satuannya kurang dari 5, maka bilangan dibulatkan ke bawah. Namun, jika angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, maka bilangan dibulatkan ke atas. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Contoh pertama, bulatkan 43% ke puluhan terdekat. Langkah pertama, silakan anak-anak perhatikan angka satuannya. Angka satuan dari 43% yaitu angka 3. 3 lebih kecil daripada 5. Oleh karena itu, 43% dibulatkan ke bawah menjadi 40%. Selanjutnya, contoh kedua, bulatkan 65% ke puluhan terdekat. Silahkan anak-anak perhatikan kembali angka satuannya. Angka satuan dari 65% yaitu angka 5. Oleh karena itu, 65% dapat dibulatkan ke atas menjadi 70%. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah semakin paham ya? Selanjutnya, Bunda ada tantangan untuk anak-anak.
Tantangannya adalah silakan anak-anak bisa mengerjakan kuis yang telah Bunda siapkan di website e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan kuis dari Bunda dengan semangat, teliti, dan sungguh-sungguh ya agar hasilnya dapat maksimal. Bunda yakin anak-anak pasti bisa karena di teladan semua anak itu hebat. Bagaimana anak-anak? Tadi kita telah belajar bersama mengenai pembulatan pecahan. Semoga anak-anakku menjadi semakin paham ya tentang cara-cara membulatkan pecahan. Dan semoga ilmunya bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anakku, setelah ini silahkan anak-anak bisa mengerjakan kuis yang telah Bunda siapkan di website e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan kuis dari Bunda dengan semangat, teliti, dan sungguh-sungguh ya agar hasilnya dapat maksimal. Bunda berpesan kepada anak-anak, silahkan anak-anak untuk tetap menjaga sholat lima waktunya, menjaga kesehatannya, makan makanan yang bergizi, dan minum air putih yang banyak ya. Baik, marilah kita tutup.